saya kepengen itu memang benar-benar membantu pemerintah kota agar tidak ada lagi terrealisasi anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Ya. Kasus pernikahan ini tertinggi di sana. Di Tebo. Kemudian kasus pelecehan seksual itu di Muara Jambi. Oh. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua, saudara. Diskusi saya, podcast saya hari ini sengaja mendatangkan tamu yang cukup istimewa ini. Pertama di sebelah kanan saya, berdiri tengah-tengah nih Pak Kumis yang dikenal dengan kumis tebalnya tapi ganteng, Bang Amsar Nedi. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Jambi, Bang ya. Iya. Kemudian ini cewek cantik ini Mary Marwati, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk Kota Jambi. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang persoalan anak di Kota Jambi yang saat ini sedang hangat dibicarakan masyarakat, yang sangat hangat dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masalah kenakalan remaja kriminal, tentu saja ini berkaitan dengan masalah anak ini, Bang. Nah, masyarakat Jambi khususnya ini ingin tahu apa itu LPA. Apakah itu sama dengan komisioner perlindungan anak atau beda gitu. Nah, mungkin ke ketua provinsi dulu nih. Kita ingin penjelasan dulu. Bang, assalamualaikum Bang. Terima kasih Bang ya. Terima kasih mau hadir di sini dalam suasana ruangan yang cukup panas. Tolong jelaskan dulu Bang, apa itu LPA dan sudah berapa lama berdiri di Indonesia termasuk di Jambi. Nanti kita ke kota ini akan lebih seru ini pembahasan masalah anak. Oke Bang, silakan Bang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Dinda Hudori. Siap. Hari ini terima kasih diundang. Jadi sore hari ini kita bicara mengenai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Jadi LPA ini berbeda dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ya. KPAI. Kalau KPAI itu milik pemerintah. Ya, komisioner ya. Komisioner. Jadi kalau komisioner itu pemerintah yang punya. Ya. Mereka digaji oleh pemerintah melalui difasilitasi segala macam oleh pemerintah. Tapi kalau LPA ini itu berdirinya berdasarkan SK Menteri Sosial nomor 81 tahun 97. Sama dengan Ormas ya. Sama dengan Ormas. Jadi dia state body lah. Jadi setengah pemerintah, setengah masyarakat. Tahun 97 berdirinya, pertama di Indonesia diketuai oleh Kak Seto. Jadi namanya dulu Lembaga Perlindungan Anak. Kemudian pada Pornas tahun 2004 Pornas tahun 2002. Pornas itu apa tuh? Forum Nasional Perlindungan Anak. Jadi namanya berubah dari Lembaga Perlindungan Anak kepada Komisi Perlindungan Anak. Nah, jadi komisi. Kemudian pada tahun 2016 jadi kita back to basic. Jadi kembali kepada nama semula. Komisioner itu hanya ada satu, negara yang punya. Jadi kita kembali ke lembaga. Jadi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan diketuai oleh Kak Seto, Profesor Seto Mulyadi sampai hari ini. Jadi LPA ini berdiri dari tahun 98. Oh, sudah lama ya sebenarnya. Jadi lebih dulu. Jadi embrionya KPAI berarti. Embrionya ya. Jadi KPAI itu diinisiasi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak baru tahun 2002 berdiri. Dan kita dari 98. Jadi sudah lama sekali dan di Jambi ini mulai berdiri tahun 2002. Pertama sekali diketuai oleh Bapak Dr. Andes Sariaroni, Kepala Dinas Sosial dulu. Dan saya yang kedua dari 2003 hingga saat ini. Kantornya di mana nih? Sekretariatnya di mana? Untuk Provinsi Jambi, sekretariatnya di Jalan Slamet Riyadi di Broni. Nah, jadi di Broni. Kepengurusan mereka ini dari mana, Bang? Jadi kita di SK-kan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Indonesia, Profesor Seto Mulyadi. Jadi kita berafiliasi ke pusat. Oh gitu ya. Nah, jadi untuk kepengurusan di Jambi maksud saya itu. Kepengurusan di Jambi itu ada ketua, kemudian sekretaris, bendahara dan bidang. Itu untuk provinsi ya. Nanti akan dibentuk setiap kota kabupaten. Setiap kota kabupaten. Nah, ini sekarang sudah terbentuk kota kabupatennya di mana saja? Iya, tempo hari kita sudah bentuk di 5 kabupaten kota. Jadi Kota Jambi, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, sama Batanghari. Oh, Batanghari. Kemudian kena masih banyak ini lagi yang belum ya. Kena krisis kemarin, Covid kemarin. Oh ya, masa pandemi ya. Tertunda. Semua kelihatan sudah bubar. Jadi insya Allah akan kita hidupkan kembali dan insya Allah udah 4 bulan ini kota
sudah kita mulai. Kota baru terbentuk. Kemudian Tebo menyusul, Sungai Penuh yang menyusul. Insya Allah. Nah, sebelum kita lebih jauh nih ke kota ini, secara umum Bang, tugas LPAI ini apa ini? Jadi tugas LPAI ini Karena ada kata-kata anak. Iya, jadi ya kita definisi anak itu kan jadi anak itu mereka yang berusia mulai dari kandungan sampai usia 18 tahun. Jadi mereka yang berkisar dari dalam kandungan 18 tahun itulah yang menjadi sasaran kita. Jadi misi kita untuk melindungi mereka. Di antaranya dari apa tuh? Jadi kita yang terbaik buat anak. Apapun yang dilakukan tetap kita yang terbaik untuk anak. Jadi kita melakukan apa dengan kegiatan-kegiatan anak-anak bebas bermain, anak-anak bebas untuk melakukan apapun. Jadi anak-anak tentunya sesuai dengan norma-normanya, iya. Jadi anak jangan dipaksa. Kalau misalnya seorang anak ada dapat perlakuan, katakanlah tindakan kriminal segala macam, pembulian ini itu segala macam, itu hadir LPAI. Itu LPA, itu wajib untuk sebagai apa tuh? Advokasi, kita mendampingi. Jadi kita mendampingi agar anak itu kita posisikan pada tempat yang sebenarnya, jangan sampai diperlakukan salah. Berarti pendampingan hukum juga berarti. Betul. ABH anak yang berhadapan dengan hukum kita. Ya, seperti yang terjadi akhir ini kan banyak di Jambi ini. Ada anak menjadi korban pelecehan seksual, penganiayaan, perkelahian, termasuk tadinya korban geng motor dan sebagainya. Mungkin itu juga perlu agar mereka tidak merasa dendam nantinya misal gitu kan, dan tumbuh menjadi anak yang tidak berbakat jadinya, anak yang nakal jadinya kan gitu. Karena mereka ini terutama yang usia rentan itu kan 14 sampai 18 tahun itu kan lagi mencari identitas diri. Nah, itu yang sangat rentan, yang sangat sulit kita hadapi itu biasanya perkelahian antar anak. Jadi korban anak, pelaku anak. Nah ini jadi pelaku ini karena masyarakat banyak kan beranggapan harus dihukum guys. Padahal dia masih usia anak. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu yang sangat harus kita posisikan pada posisi yang sebenarnya. Jangan sampai kita aja sebagai orang dewasa apabila menghadapi aparat hukum itu kan udah takut, apalagi anak-anak. Jadi memang aparat penegak hukum harus paham terhadap. Artinya juga memberikan sosialisasi ke masyarakat mungkin. Betul, sosialisasi edukasi. Secara umum bagaimana Bang persoalan anak di Jambi? Secara umum, walaupun Jambi bukan kota besar, tapi kasus yang terjadi selama ini cukup seksi juga. Untuk Jambi ini cukup signifikan, mungkin nanti dramatis juga masalahnya kan. Ibu Mary selaku ketua kota nanti ya. Karena di kota lah yang paling banyak kena cerminan. Tapi di kabupaten juga ada Bang, korban perkosaan oleh orang tua kandung lagi. Kemudian yang paling tren sekarang ini untuk kabupaten kota itu perlu diperhatikan dari pemerintah daerah. Itu bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pernikahan usia dini. Nah itu ini tugas LPA ini usia dini. Jadi aparat terutama dari kantor agama itu harus memang memang harus diperhatikan anak-anak. Artinya berat juga tugas LPAI kan, LPAI ya. Nah, ini nanti kita sasarannya akan bicara masalah anggaran Bang, masalah biaya. Karena bagaimanapun lembaga ini perlu biaya operasional kan. Mau melakukan penyuluhan, mau melakukan advokasi, bimbingan, segala macam. Sebelum Abang jawab itu saya mau menyapa ini, Ibu Mary ini udah dari tadi ini. Ibu yang cantik ini, bagi Kota Jambi dia sebagai ketua ya. Siap. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk Kota Jambi yang baru saja dikukuhkan atau dilantik ya. Ini saya lihat ya, Ibu Mary ini saudara sekalian ini untuk di Kota Jambi memang sudah tidak asing lagi. Beliau sangat aktif, bahkan super aktif saya bilangnya. Di sosial media apalagi, dan banyak sekali jabatan-jabatan dia di berbagai macam organisasi kemasyarakatan, termasuk di partai politik juga ada ya. Sebentar lagi mau jadi calon anggota legislatif. Tapi kita tidak sebutkan bicara masalah pencalekan saat ini. Kita fokus saja ke LPAI ini. Nah, Bu Mary, gimana rasanya menjadi ketua LPAI? Ini tugasnya berat ini kan? Aduh, sangat berat di kota ini. Tapi tepat, dia seorang ibu, artinya paham gitu kan. Naluri keibuannya itu ya. Ya, kita ucapkan selamat dulu lah. Ya, selamat. Terima kasih Bang Kodori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya sebagai
adik ya dari Bang Duri. Iya. Terima kasih banyak sudah diundang di YouTube-nya Bang Duri ini. Mudah-mudahan nanti dengan diundangnya kami LPA provinsi dan LPA kota ini membumi. Semakin dikenal Ya, masyarakat. semakin dikenal masyarakat. Karena apa? LPA ini seperti yang Bang Duri sampaikan tadi, tugasnya berat. Tapi kadang masyarakat itu tidak mengetahui apa sih LPAI. Nah, karena apa saya katakan mereka tidak mengetahui apa itu LPAI? Karena setiap ada kasus di tetangga, keluarga yang kekerasan terhadap anak, mereka tidak tahu melapornya kemana. Mereka perlu pendampingan kemana. Paling yang mereka terpatri di kepala mereka namanya mak-mak, ya udah saya ke kepolisian. Nah, padahal tidak semua persoalan yang datang itu harus diselesaikan secara hukum. Mungkin perlu bimbingan dulu. Nah, jadi dengan saya baru dikukuhkan Bang, kita belum dilantik ya, baru disahkan sama Ketua LPA Provinsi Pak Samedi, yaitu tanggal 16 April. Jadi baru ya? Baru. Tapi sekali. Sudah paham betul masalahnya nih ya. Ya, alhamdulillah. Jadi karena banyaknya kasus, akhirnya saya memahami. Benar seperti Abang katakan tadi, saya banyak di Ormas. Nah, di jadi Ormas, terpanggil. Iya. Jadi di Ormas A, B, C dan D. Tapi saya di sini saya akan fokus karena apa? Saya seorang ibu. Kayak kan seorang ibu itu akan begitu dekatnya kepada anak-anak. Jadi anak siapapun itu adalah anak kita. Apalagi di LPA ini kita mendampingin, mengayomi anak-anak itu supaya jangan sampai mereka terindikasi membuat tingkah laku yang akhirnya merugikan masa depan mereka kan gitu. Nah, saya inginnya khususnya Kota Jambi ini tidak lagi ada namanya kekerasan terhadap anak, tidak ada lagi geng motor, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tercela yang mereka lakukan. Nah, ini tugas kita LPA kota yang luar biasa. Contohnya seperti apa tuh pendamping yang kita lakukan tuh seperti apa agar anak-anak ini paham hukum, paham masalah etika, moral segala macam agar tidak lagi melakukan kenakalan-kenakalan. Ya, banyak yang harus kita lakukan, Bang. Jadi ada kami dengan tim pengurus sudah membuat beberapa program yang nanti mudah-mudahan program ini juga akan kita sinergikan dengan program dengan Pemkot. Jadi saya inginnya itu sinerginya dari Pemkot, dari kepolisian juga, dari Kajari juga. Itu akan membawa kita jadi satu kesatuan. Kita membuat program akan turun tidak hanya dari setiap sekolah, karena ranah kami kota, berarti kita ranahnya SMP, SD dan TK, PAUD gitu kan. Nah, tapi kita juga ranahnya ke mak-mak. Jadi saya akan membuka juga namanya LPA untuk kecamatan, kelurahan gitu ya? Sampai ke tingkat bisa sampai ke tingkat RT. Karena apa? Di setiap RT itulah nanti ibu-ibu akan tahu, bapak-bapak akan tahu, oh ada kekerasan terhadap anak. Tapi kita punya tim di setiap RT itu. Jadi mereka ngelapor ke tim kita yang di LPA. Jadi cepat tanggapnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin nanti dari kepolisian mungkin mereka tidak turun ke lapangan. Makanya tempo hari waktu saya audien sama Pak Kajari, Pak Kajari itu salut bahwa LPA ini turun sampai ke dasar gitu. Jadi tahu apa kelemahannya di dasar itu tahu. Mungkin tanda kutip bukan kepolisian tidak turun sampai ke dasar, bukan, tapi kami membantu tugas dari kepolisian agar mengetahui hal-hal yang sedetail mungkin. Itu setidaknya melakukan pencegahan dini tadi. Benar. Nah, itulah jadi program-program itu yang akan kami lakukan. Ya mudah-mudahan ini terrealisasi dengan bantuan dari pemerintah kota, terutamanya Pak Wali Kota. Karena saya tambah sedikit, karena persoalan anak ini tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah dan LPA saja. Jadi perlu orang sekampung. Jadi LPA ini kita maunya mengusul ke Pak Wali Kota itu ada seksi perlindungan anak di tingkat RT. Jadi karena RT bicara anak artinya bicara masa depan. Gitu. Bagaimana kita menyiapkan kader ini yang terbaik ke depan kalau dari sekarang persoalan anak ini tidak segera kita antisipasi. Syukur bagi anak yang memang berprestasi, yang tidak nakal. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah terlanjur terlibat dari berbagai macam kasus. Nah, Ibu Mary, ini ada persoalan bicara perlindungan. Artinya apakah anak-anak yang terlanjur atau sekarang ini katakanlah terjebak dalam perbuatan-perbuatan kriminal, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja seperti geng motor gitu kan, tawuran, ini juga perlindungannya seperti apa? Ini kan anak juga, anak kita juga gitu. Nah, gimana nih Bu Mary? Kalau kami sih dari LPA itu sebenarnya kepengennya anak-anak yang melakukan perbuatan itu memang kita rangkul. Ya kan, kita rangkul membuat satu program yang mereka tidak lagi berpikir untuk melakukan hal yang salah itu tadi. Nah, program ini yang memang itu tadi yang saya sampaikan,
satu hal kita sinergikan sama Pemprov. Pemerintah kota ya kan, sinergikan dengan pihak yang terkait. Jadi ada program mungkin nanti mereka membuat satu karya yang bisa mereka banggakan. Mungkin nanti karya apa yang dari anak-anak muda ini kan banyak nih kreativitasnya tuh Bang. Nah, jadi mereka supaya bisa promosi. Mereka lebih sibuk ya. Mereka lebih menyibukkan diri. Nah, satu hal lagi Bang, mereka ini kan terjadinya kenakalan dengan anak-anak ini satu faktor kan orang tua. Ya kan, faktor lingkungan juga, ya kan. Yang paling parah tuh Bang faktor ini gadget. Iya, benar itu ya. Habis waktunya. Nah, Abang tempo hari ada kasus yang kami tangani dari LPA Kota, walaupun kita seumur jagung kan, tapi ada beberapa kasus yang sudah kita tanganin. Jadi salah satunya yaitu kasus trafficking, penjualan anak ke Jakarta. Ya? Ada. Nah, itu anak itu masih SMP Bang. Nah itu masih SMP, mereka itu kenalnya waktu itu kita kan COVID nih, jadi mereka belajar menggunakan gadget. Jadi mereka tuh menggunakan gadget itu mungkin ada link-link yang tidak ditutup. Jadi mereka melihat itu akhirnya tertarik, emosionalnya seorang anak-anak yang baru tumbuh. Terus mereka kenal itu lewat namanya micet. Micet itu akhirnya ada memang oknum-oknum yang hobi dengan anak-anak ini akhirnya berkenalan. Nah itulah terjadi. Akhirnya ada yang mucikari mencari ke Kota Jambi, khusus itu seluruh anak Kota Jambi. Nah itu gimana penyelesaiannya? Itu udah dilaporkan. Anaknya udah dapat. Sudah kembali semua, alhamdulillah, dan si pelaku sudah ditahan juga. Iya. Nah tempo hari ada yang terjadi lagi, itu kasus anak yatim umur 2 tahun, itu pelecehan seksual juga yang dilakukan oleh salah satu karyawan BUMN gitu. Nah itu yang mirisnya itu Bang. Yang serius juga persoalan anak di Jambi ini ya. Bukan lagi. Walaupun ini tergolong kota kecil, persoalan anak ini masih kota besar. Nah, jadi Bang, saya sebagai ketua LPA Kota memang agak riskan sedikit. Tempo hari saya juga mungkin lewat media Bang channel kita ini membuka pola pikir dari orang-orang yang berkepentingan. Jadi banyak kasus yang terjadi di kepolisian atau Polresta ya ranah kita ya. Tapi kita ada yang tidak didampingi oleh LPA. Gitu. Makanya tempo hari saya minta kepada Pak Kajari, Pak tolong libatkan kami sebagai LPA. LPA berarti ada lembaga bantuan hukumnya juga nanti. Ada salah satu, kami punya advokat, kami punya psikolog. Kerjasama juga ya. Kita lengkap. Psikolog juga ada. Bagaimana dengan anak-anak terlantar secara ekonomi, mereka tidak mampu, orang tuanya tidak ada atau bagaimana? Itu juga harus ini. Iya, jadi anak ini sebenarnya ranah pemerintah itu kan, anak-anak terlantar segala macam kan. Kalau kami ya sebenarnya itu masuk juga, tapi kalau kita lebih berfokus kepada anak-anak di bawah umur ini ya? Iya, 18 tahun ke bawah kan di bawah umur. Iya. Jadi yang bermasalah lah kita kan. Jadi yang kita itu seperti pelecehan seksual, narkoba tadi kan. Kalau bicara anak luas, nanti anak pang juga di sini juga jadi. Iya, makanya perlu kerjasama pemerintah daerah. Iya. Ibu Mary, ini bicara anak, kita bicara anak di bawah umur tadi nih. Ini ada keluhan masyarakat. Kita tahu bahwa persoalan Jambi sekarang nih lebih terkenal dengan geng motor jadinya. Benar. Sampai-sampai para RT pun jaga malam sekarang. Nah, seperti apa Bu Mary melihat persoalan geng motor ini? Lalu ada protes dari masyarakat ketika itu diproses, kata diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu mereka ini dilepas kembali dalam tanda kutip karena memang tidak bisa ditahan dengan alasan masih di bawah umur. Nah, boleh Bu Mary dulu jawab, nanti ditambah Bang Sanedi. Boleh. Jadi benar kata Bang Mudori. Jadi kasus geng motor ini memang luar biasa. Bukan hanya menakutkan, tapi bagi ibu-ibu ataupun siapapun yang keluar malam gitu Bang ya. Jadi memang saya dapat informasi memang anak-anak geng motor ini anak-anak yang umur 14 sampai 15 tahun. Jadi saya juga dapat informasi bahwa mereka ini sudah ditangkap, tapi diberi pengertian, diberi motivasi sama kepolisian, tapi memang karena mereka masih anak-anak tidak ditahan. Jadi mereka dilepaskan. Makanya saya tadi sampaikan sama Abang, anak-anak yang melakukan satu perbuatan itu dampaknya awalnya itu kan dari rumah tangga, dari orang tua, dari pergaulan. Nah, bagaimana orang tuanya itu bisa memotivasi anak itu agar tidak melakukan hal itu. Nah, makanya tadi kami dari LPA ini mungkin nanti ada penyuluhan ke setiap RT, kelurahan dan kecamatan itu Bang, memberi pengertian kepada orang tua bagaimana kita memberikan, yuk
saling menyayangin anak-anaknya sendiri. Jadi mereka yang mengatur jadwal anaknya jangan keluar malam gitu. Terus berikanlah kasih sayang yang terbaik karena anak yang kita asuh kalau orang tuanya memberikan kasih sayang yang baik, anak itu saya rasa tidak akan melakukan perbuatan yang zolim gitu. Ya, bicara masalah penyuluhan, bicara masalah bagaimana menginisiasi mereka agar bisa sama-sama ya untuk mengikuti program ini. Tapi juga kan harus bersinergi dengan aparat penegak hukum ini, ya kan? Kita tidak bisa bergerak sendiri nih, tanpa bersinergi dengan semua komponen dalam hal ini. Nah, bagaimana ini, Bang Amsar Nedi, kerjasama dengan pihak kepolisian khusus untuk anak-anak yang nakal nih tadi? Alhamdulillah kita untuk kepolisian kita sudah ada MOU, jadi dari tingkat Polri ya, dari tingkat Polri itu sudah ada MOU, jadi dari pusat itu turun sampai ke Polsek itu sudah ada MOU, jadi wajib hukumnya pihak Polri jika ada anak-anak yang bermasalah itu didampingin oleh LPA, jadi kita wajib mendampingi. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan, karena anak-anak yang berada dalam hukum itu yang sangat susah, kan ini dari masyarakat harus dihukum kan itu tadi. Iya. Nah, sementara undang-undang perlindungan anak itu tidak boleh di bawah usia di bawah 18 tahun. 18 tahun. Makanya kita kembalikan ke orang tua seperti kata Ibu Ketua LPA Kota tadi, berikan bimbingan orang tua lah yang membimbing anaknya, yang mengarahkan anaknya, mengontrol anaknya, kan jangan sampai anak liar. Iya, memang ada penjelasan dari kepolisian saya dengar. Anak yang sebagai pelaku utama yang katakanlah ya memang geng motornya dia yang bawa senjata tajam, dia yang melukai itu tetap ditahan. Tapi bagi anak-anak yang ikut serta tadi kalau tidak diberikan semacam sanksi yang membuat ada efek jerah, nah ini mungkin tugas LPAI itu memberikan pencerahan ke mereka. Kembali ke Ibu Mary lagi nih, penyuluhan kepada kekelurahan ya. Nah ini juga makan waktu. Boleh dijawab kedua-duanya nih. Bicara masalah biaya. Kalau KPAI tadi komisioner itu dibiayai oleh negara, ya kan? Nah ini LPAI ini gimana biaya personal? Apakah sudah ada MOU juga dengan pemerintah provinsi, dengan Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, para bupati? Karena mengingat ini pekerjaan mulia. Bicara masalah perlindungan anak, bagaimana anak-anak ini bisa kita lindungi, ini kan berat tugasnya. Nah ini boleh nih dari kota dulu, mau berkeluh kesah dulu atau dari provinsi, silakan. Nah inilah memang kalau kita berbicara masalah dana ini tanda kutip lah ya, apapun yang kita lakukan ke lapangan itu tidak ada yang tidak memerlukan dana. Salah satunya mungkin seperti kami nih kota kan baru kita sewa kantor sendiri, ya gitu kan. Tempo hari juga saya cari coba pinjam pakai dari Pemkot juga kita nggak dapet, gitu kan. Nah tapi akhirnya waktu kita audien sama Pak Kajari, kita diajukan kata Pak Kajari, coba Bu Mary bikin satu proposal, ajukan ke dana anggaran, katanya kan. Insya Allah nanti saya coba komunikasi sama Pak Wali, katanya kan untuk membantu LPA karena beliau nanya sendiri, Bu Mary untuk turun ke lapangannya pakai dana apa? Dana pribadi. Terus dia sampai kapan dia pribadi ini kan? Untuk mengayomin anak-anak memberi ini pakai dana apa? Dana pribadi. Sudah kalau begitu Bu Mary saya lihat kinerja dari LPA ini luar biasa dan sangat berat katanya. Coba ajukan, nah mudah-mudahan dari kanal YouTube juga Pak nanti Pak Wali juga bisa melihat. Iya, nih tolong Pak Wali ini. Mohon bantuan Pak Wali, Pak Gubernur juga, karena kami adalah bagian perpanjangan tangan dari Pemkot dan Pemprov juga. Ini Pak Gubernur lagi pusing ngurusin batu bara ini. Oke, kita ke LPAI provinsi. Bicara anggaran lagi nih. Mesti dari provinsi ke kota, kabupaten ini. Apa masih biaya sendiri juga? Iya, saya kira sama lah. Jadi kegiatan-kegiatan sosial sama ya kita amal ibadah lah itu yang pertama. Kemudian kita sudah beberapa kali mengajukan surat ke gubernur untuk update dulu kan. Kemudian juga mungkin melalui channel ini Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bisa menganggarkan untuk LPA ini dititipkan ke dinas mana. Selamanya sudah pernah diupayakan itu? Sudah, kita udah beberapa kali. Dulu waktu zaman masih Henry Mansur waktu jadi anggota DPR itu udah lama itu. Udah lama beliau ini intens sekali. Kita kita dapat anggaran pengucuran untuk provinsi itu sekitar 50 juta lah. Tapi sekarang udah 2010 sini udah sempat provinsi. Sekarang udah dicoret. Sekarang udah ada lagi kemana ininya kan? Mungkin kurang lobby kali. Iya, kita udah beberapa kali mau lobby tadi. Mudah-mudahan lobby jadi ini Pak Gubernur. Iya. Tolong nih Pak Gubernur ya. Ini
jangan kita membantu pekerjaan yang sangat berat dan mengandalkan mulia. funding saja kan, Iya, benar. dukungan pemerintah lah dalam segi dana terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan anak di Provinsi Jambi ini. Ya. Oke, mungkin masyarakat perlu tahu ketika dia punya persoalan ini, ada anak di lingkungannya seperti saya misalnya kan, melihat ada anak di lingkungan saya bermasalah, perlu dibina ini, perlu perlindungan. Nah, kemana saya harus melapor ini? Adakah nomor kontaknya ini yang bisa disebut? Coba berapa? Kalau Kota dulu. Kalau untuk ke Kota Jambi, Kota itu Jambi langsung ya. ke kontak saya 0852 0852 731 731 10 8-nya 3 kali 888. Berarti ini bisa kita tampilkan sini nanti ya. Siap. KPAI LPAI Kota Jambi ya. Ya. Dengan Ibu Mary nantinya. Ya. Itu pasti gratis ya kalau Pasti konsultasi ya. gratis. Nah, provinsi Bang berapa? Provinsi 0813 0813 7342 7342 3004. 3004. Jadi Jadi saudara sekalian, bagi siapa saja barangkali yang butuh kerjasama atau syukur-syukur Anda memiliki kelebihan rezeki, Ya. ingin berpartisipasi ya dengan KPAI bagaimana bisa anak Jambi ini jangan terlalu jauh lagi lah. Iya. Iya. Karena ini sepertinya sudah hampir semua kejahatan ada ini Bang. Iya. Lengkap. Sudah Ya komplit kan? di Ya. Jambi ini. Nah, sudah komplit ini. Komplit di Jambi ini. Geng motor ada, penyalahan narkoba ada, kasus pelecehan seksual ada. TPPU ada. Apa itu? Penjualan anak. Iya, waduh itu lebih ngeri lagi itu. Iya. Nah, kalau ini tidak segera kita bersama-sama menunggangi persoalan ini kan bahaya juga gitu kan. Kembali ke Ibu Mary ini, Bu. Siap. Rencana ke depan ini, ketika seorang ibu misalnya yang ya mohon maaf kehidupan mereka memang katakanlah tergolong miskin gitu kan, perlu bimbingan, perlu arahan. Nah ini bagaimana caranya ini? Apakah dia harus datang ke kantor atau kita yang datang ke tempat dia? Iya, kita lihat dulu Bang, perlu arahan apa gitu loh. Katakanlah anaknya nakal nih. Oh iya, kalau anaknya nakal itu berarti memang arahan kami ke kami LPA. Tapi kalau arahan ke miskin mungkin ke dinas sosial. Ya kan? Masalahnya kita kan nggak punya belanja gitu. tadi. Makanya saya kepengen juga kalau memang mereka misalnya kalau kita LPA kota ini kita punya dana dari Pemkot, dari stakeholder yang bisa membantu, apalagi dari pihak swasta, mungkin dari perusahaan-perusahaan besar yang memang mereka melihat CSR-nya bisa kita kelola, itu kan alhamdulillah ya kan. Nah, kenapa tidak? Banyak perusahaan besar. Banyak sekali. Nah, saya malah ingin kalau dari ada anggota keluarga yang anak-anaknya mungkin banyak ya kan, ada yang melakukan kenakalan atau mungkin tidak sekolah atau apa, kenapa tidak kita dari LPA yang akan membantu, ya kan? Mungkin kita bukakan usaha, ya kan? Tapi tidak kita beri misal uang cash, tapi mereka silakan buka usaha, tapi kita pantau. Nanti keuntungannya mereka bisa tabungkan, bisa untuk masa depan anak-anak atau adik-adiknya yang atau lain. membantu orang tuanya untuk buka usaha. Benar sekali. Nah, jadi tidak lagi anak-anak ini terindikasi melakukan, ya udahlah saya kepengen gadget nih. Saya nggak punya uang. Jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tadi udah dibilang Bu Mary bahwa persoalan kenakalan anak-anak salah satu penyebabnya kan dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Seringkali mohon maaf anak-anak nakal ini dari rumah tangga yang memang kehidupan ekonominya ada persoalan gitu kan. Nah ini barangkali yang perlu kita pecahkan juga. Pasca pandemi, ketika 2 tahun kita dilanda persoalan ekonomi yang cukup pelik ini, maka timbullah berbagai macam persoalan pada masyarakat, terutama angka kemiskinan bertambah dan anak-anak nakal pun bertambah. Ya kan, kita bukan menjustifikasi bahwa kemiskinan lah faktor utama, tapi setidaknya lembaga kita ini juga turut serta lah bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan ini. Ibu Mary, ini kendala nih, kita terbuka saja ini. Kendala kedepannya apa ini? LPAI ini. Yang pastinya kendala utamanya ini. Kendala utamanya yang kalau program udah mulu ini, udah bagus ini. Ya. Apa kendala utamanya apa ini? Ya kita kendala yang utama itu yang pastinya itu Bang, itu dana. Karena apapun yang kita lakukan, makanya saya sampaikan tadi, apapun yang kita lakukan itu melangkah aja kita keluar dari rumah itu sudah memerlukan dana, ya kan? Naik angkot aja kita udah pakai, naik Maxim aja kita udah bayar. Nah, jadi saya tuh di kepala saya itu udah penuh dengan program, rencana yang saya kepengen itu memang benar-benar membantu pemerintah kota agar tidak ada lagi terrealisasi anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan, ya kan? Cuman kalau memang
proposal kami yang kami ajukan untuk 2003 ini nanti terrealisasi oleh Pak Wali Kota dan dari ini Pak Wali nonton ini, rajin nonton ini. Pak dari DPRD juga, Ketua DPRD. Pak Wawako, Nah, beliau kan dari pembina kita juga, Pak. Pembina kita tuh Pak Wali Kota, Pak Wawako, Pak Kajari, Kapolresta itu pembina kita LPA Kota. Nah, kalau memang nanti dari pihak terkait, petinggi-petinggi kita bisa membantu melancarkan, insya Allah kami LPA Kota akan siap membantu menjadi kaki tangan dari Pemkot. Luar biasa ini. Terakhir Bang, closing kita dari provinsi. Apa persoalannya? Kalau kota udah jelas dana, provinsi juga. Kalau provinsi juga dana ini udah jalan ini. Tapi provinsi kan kami ini tidak begitu berat. Karena beratnya sekarang itu karena kabupaten kota itu banyak yang belum ada LPA-nya belum terbentuk. Jadi kalau ada kasus seperti di Tebo, di Merangin itu kita berat ke sana. Kadang-kadang ya kerjasama dengan pihak Polres kadang bisa membantu kita. Ya mau nggak mau kita kadang harus jemput bola juga ya. Kita pasti jemput bola. Kemudian terus memang program dari kota ini, program Ibu Mary ini sangat bagus sekali. Mereka ke depan ini saya baca program sudah akan melakukan bimbingan penyuluhan kepada 11 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian semua sekolah mereka akan turun ke sana dengan mengundang para orang tua, wali murid segala macam untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan untuk mengatasi persoalan anak ini. Ya, karena seperti saya katakan tadi, anak ini kan banyak antara orang tua atau tetangga terjadi persoalan anak tidak enggan untuk melapor, malah menutupin. Sekarang lapor saja ke LPA gratis, tidak dipungut bayaran. Jadi LPA gratis, tidak dipungut bayaran. Siapapun yang melapor, tapi kalau ada orang tuanya mampu ingin menyumbang, termasuk bantuan hukum. Termasuk bantuan hukum. Gratis juga. Gratis, termasuk psikolog gratis. Jadi gratis. Gitu ya. Iya, makanya kami mengharapkan dari Pandi, terutama dari perusahaan CSR yang ingin menyumbang, welcome. Gitu. Iya. Terutama pemerintah. Jadi silakan nanti hubungi nomornya itu tadi. Bicara anak-anak ya, kasus berbagai macam kasus. Tadi kota pasti ranking pertama ya. Nah selain kota ini daerah mana yang paling rawan ini? Tebo dan Muara Jambi. Itu kampung kita itu, Pak. Iya, Tebo ini. Jadi Tebo ini dilakukan oleh oknum lagi kan, aparat itu ya nikah usia dini. Nikah usia dini. Di bawah umur dinikahi. Nah ini yang anehnya karena orang tua mungkin berpengalaman ngasih rekomendasi gitu kan. Waduh. Iya, jadi KUA kalau sudah ada rekomendasi miris sudah. Makanya kita dari Depak itu juga harus kerjasama, kita mengasih penyuluhan. Kasus pernikahan ini tertinggi di sana. Di Tebo. Kemudian kasus pelecehan seksual itu di Muara Jambi. Baik itu antara guru ngaji segala macam dengan santrinya, kemudian antara orang tua, kemudian paman terhadap anak dan ponakan itu di Muara Jambi kasus. Ini menarik nih saudara sekalian diskusi kita ini karena waktu yang sangat terbatas. Nanti kita akan bicara lebih jauh, lebih detail penanganan kasus, Bang. Contoh-contoh kasus yang sudah ditangani oleh LPAI baik itu di kota maupun provinsi. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan atau diskusi singkat kita dengan Ibu Mary Marwati, Ketua LPAI Kota Jambi, dan Pak Amsar Nedi, Ketua LPAI Provinsi Jambi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi masyarakat Jambi khususnya, bahwa di Jambi saat ini sudah ada LPAI. Sudah ada tempat untuk mengadu, sudah ada tempat untuk meminta bantuan selain lembaga lain tentunya. Alamat kota kita, Pak. Nah, boleh. Nah, coba nanti kita tampilkan ya. Jalan Kutilang. Jalan Elang 1. RT 10. RT 10 di mana tuh? Kelurahan Talangjau, Kecamatan Jelutung. Kelurahan Talangjau, Kecamatan Jelutung ya. Belakangnya pasnya di belakang Diva Karaoke. Oh, belakang Diva Karaoke. Oke. Jadi saudara sekalian, untuk Kota Jambi LPAI-nya Jalan Elang 1 RT 10 Kelurahan Talangjau, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, di belakang Diva Karaoke. Benar. Nanti bisa langsung karaoke di situ. Baik, terima kasih. Bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silakan berkunjung di Doriba TV. Dan saat ini kita sedang berada di saluran Doriba Interview. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.